Kewajiban pendaftaran bagi PSE swasta lokal dan asing berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Awalnya, para perusahaan aplikasi diwajibkan mendaftar di PSE Kominfo sebelum 20 Juli 2022 atau akan diblokir aksesnya di Indonesia. Kemudian, Kemkominfo melonggarkan tenggat waktu pendaftaran PSE hingga 29 Juli 2022. Pemblokiran PSE yang gagal daftar hanya bersifat sementara dan bisa dibuka kembali. Syaratnya, PSE yang diblokir harus mengajukan normalisasi sama seperti mendaftar PSE, yaitu melengkapi pendaftaran PSE melalui Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA. Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan pendaftaran ini tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE, namun berkaitan data-data dasar dan kontak person, alamat dan kontak person PSE, sehingga jika di kemudian hari terjadi masalah, pemerintah Indonesia bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerjasama dengan PSE. Melalui akun YouTube Kemkominfo RI, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan membantah adanya kelonggaran bagi PSE yang belum mendaftar. Menurutnya, pendaftaran PSE bisa dilakukan kapan saja bagi PSE yang ingin beroperasi di Indonesia. Sedangkan tenggat waktu yang dibuat pemerintah adalah bagi PSE yang sudah beroperasi di Indonesia namun belum mendaftar. Bagi penyelenggara, paling tidak mereka bisa meningkatkan trusted dari masyarakat. Kan uang digital kan sangat bukan belantara, semua orang bisa ada di sana. Apalagi kalau terus kita kalau ini melakukan kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi, terus kita nggak tahu, kan kita juga bisa was-was. Tapi kalau kita tahu, oh dia sudah terdaftar, oh ya dia paling tidak ada mengangkat rasa nyaman dan aman bagi masyarakat karena tahu kalau ada apa-apa dia bisa melaporkan. Menanggapi kebijakan pendaftaran PSE, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah yang ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI menilai pendaftaran PSE sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keamanan warga masyarakat dan kepastian hukum bagi platform atau aplikator lokal maupun asing. Pendaftaran PSE juga untuk mengawal progres teknologi digital yang berkembang di Indonesia agar aplikasi digital karya anak bangsa bisa berkembang baik, layaknya aplikasi asing yang sudah populer. Memastikan bahwa mereka beroperasional di Indonesia, membayar pajak, menyumbang kepada devisa negara, dan juga untuk mengamankan kemajuan progres digitalisasi di Indonesia agar semua aplikasi yang dibuatan anak bangsa itu dapat berkembang dengan baik. Dari Kominfo, dari pemerintah, ya saya minta untuk proaktif. Jadi yang sudah diketahui mereka itu siapa, kontaknya di mana, segera kontak. Kalau mereka tidak ada respons, ya baru ambil tindakan-tindakan yang tegas. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo berpendapat, kebijakan pendaftaran PSE yang dilakukan Kemkominfo RI demi kedaulatan negara. Meski begitu, Kemkominfo harus bijak dalam melakukan pemblokiran PSE agar tidak merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari platform digital. Menurut Bobi, sebelum melakukan pemblokiran, Kemkominfo sebaiknya melakukan sosialisasi dan waktu pada masyarakat yang memiliki usaha di platform digital agar membuat perencanaan atau opsi lain jika terjadi pemblokiran oleh Kemkominfo. Dengan didaftarkannya platform-platform tersebut menjadi PSE, negara memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakatnya. Bila mana sekarang mereka belum memiliki entitas di Indonesia, tidak mendaftar sebagai PSE di Indonesia, itu akan sangat rentan masyarakat Indonesia itu tidak terlindungi kiranya terjadi hal-hal yang menjadi wan prestasi dari platform tersebut. Hingga 1 Agustus 2022, sudah ada 9.106 sistem elektronik yang telah terdaftar. Jumlah ini didaftarkan oleh 5.419 PSE. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan persuasi pada seluruh PSE agar segera melakukan pendaftaran. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak terkena dampak penyesuaian aturan ini. Komisi 1 DPR RI mengimbau perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di tanah air harus menghormati peraturan pemerintah Indonesia
Karena untuk memastikan kenyamanan iklim digital bagi masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan internet. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.